Barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Bahkan tadi saja kita melakukan sholat subuh secara berjamaah, Allah kagum sama kita. Dalam suatu hadis baginda Rasul, Innallaha ta'ala la ya'jabu min sholati fil jami'. Sesungguhnya Allah kagum pada sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man tawadha asbaqal wudu summa basa ila sholatin maktubatin as-sholaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu. Dan siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, ia pergi untuk menunaikan sholat yang 5 waktu dan ia sholat bersama imam, artinya berjamaah, Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, memang menuntut ilmu itu sangat penting dan sangat penting banget. Dalam Al-Quran banyak alat-alat disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kata jemaah di sini yang profesinya kiai. Ada. Masih kalau ada pakai apa tuh? Paku. Udah sudah pakai jarum. Jarum dalam Al-Quran itu disebutkan, tapi cuma satu kali dalam surah Al-A'raf ayat ke-40. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Jarum disebut satu kali. Ada yang profesinya sebagai tukang ada. Kalau tukang pakai kayu itu kan pakai palu. Palu itu juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi cuma satu kali. Maqam jalan dari makan palu. Ada yang bilang paku. Paku pasti terkenal. Paku itu ternyata disebutkan juga dalam Al-Quran, tapi cuma satu kali. Dustur itu pakunya Nabi, perahunya Nabi Nuh. Ada yang tukang daging, ada yang main tukang daging. Tukang daging pakai pisau. Ternyata pisau pun disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga cuma satu kali. Siki itu pisau. Nah, uniknya alat untuk mencari ilmu Allah ulang sampai 4 kali. Apa itu? Kolam. Bukan kolam berenang. Kolam pulpen. Dalam bentuk mufrad, kolam diulang 2 kali dalam Al-Quran. Dalam bentuk jamak aqlam 2 kali. Kita sering baca al-alam bil kolam. Jadi uniknya sekali. Kalau buat alat mencari ilmu diulang sampai 40 kali itu alatnya, yaitu pulpen. Imam Ghazali kan kita juga pakai pulpen. Siapapun kan kita para ulama-ulama kita kan pakai pulpen. Makanya kita terima kasih dengan para ulama-ulama yang mengajarkan ilmunya kepada kita. Kalau kata ulama itu diulang dalam Al-Quran cuma 2. Jadi kalau baca dalam Al-Quran itu kata ulama terulang cuma 2. Yang pertama ulama Bani Israil. Yang kedua innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Cuma klasifikasi orang-orang yang ahli. Ulama itu jamak daripada alim, orang yang diberikan ilmu.
Jadi orang-orang yang memiliki ilmu dalam Al-Quran itu klasifikasinya ada 3. Pertama disebut ulama dalam Al-Quran, dan ulama ini terulang cuma 2 kali. Tapi ternyata ulama yang diidolakan oleh Al-Quran adalah ulama yang mempunyai spiritual, rasa takut kepada Allah. Banyak orang yang ngalim pinter tapi gak takut sama Allah. Mulutnya beda dengan hatinya, takwanya beda dengan tindakannya. Maka biasa alim apapun orang, kalau dia gak punya rasa takut kepada Allah, dalam Al-Quran bukanlah ulama yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak setiap ulama, gak setiap orang alim itu tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi orang alim atau ulama yang benar-benar diidolakan oleh Allah adalah orang yang benar-benar punya rasa takut kepada Allah. Tingkatan kedua, orang alim atau orang yang memiliki ilmu itu ada dalam Al-Quran disebut Rabbaniyun. Itu terulang 2 kali. Kalau Rabbaniyun 1 kali. Tapi kalau Ribbiyun 1 kali. Kata Ribbiyun, kata Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhairi dalam tafsirnya disamakan dengan Rabbaniyun. Siapa itu orang Rabbaniyun? Orang-orang yang diberikan ilmunya untuk mengkaji kitab, mengajarkan kitab, dan mengamalkan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelasnya Rabbaniyun. Tapi ada yang ketiga, orang yang ahli berilmu itu disebut juga ahli dzikri. Pas ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa ahli dzikri ini? Tempat konsultannya para umat untuk bertanya. Jadi orang-orang yang berilmu kelasnya itu ada 3. Yang ketiga itu ahli dzikri, orang-orang yang menjadi tempat bertanya para umat dan menjadi konsultan, tempat bertanya umat ini berpikir dan berzikir, berzikir dan berpikir. Ada kalanya ada orang cuma berzikir doang tapi gak berpikir. Ada juga yang berpikir doang tapi gak berzikir. Ada gitu. Ada orang yang berpikir tapi gak berzikir. Tapi ada yang teman berzikir tapi gak berpikir. Tapi kelas yang ahli dzikri ini adalah benar-benar orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti orang-orang yang diberikan Allah dengan ilmu akan bertanggung jawabkan ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, saya biar tidak melenceng hanya mengupas sedikit saja. Kebetulan saya juga memang belum tidur, pulang semalam jam 2:30, baru merebahan jam 4 aku udah ngebel. Alhamdulillah, jadi terus aja. Sempat juga sih nonton bola juga di malam MCT, buat boleh nonton dan sesat itu kalau debat dan tahu berapa kosong tahu ya kosong. Saudara sekalian, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Tauhid tentang asma wa sifat. Ternyata Nabi Musa sempat berpikir, terlintas doang di pikirannya, apakah Allah tidur? Jadi Nabi Musa sempat terlintas sedikit di pikirannya, apakah Allah tidur? Akhirnya Allah mengutus satu malaikatnya untuk mempengaruhi Nabi Musa. Dipengaruhi Nabi Musa sampai Nabi Musa tidak bisa tidur selama 3 hari. Jadi kayak insomnia, nggak bisa tidur tuh Nabi Musa sampai 3 hari, dipengaruhi oleh malaikat atas izin Allah. Karena terlintas di benak Nabi Musa terlintas sedikit doang, apakah Allah tidur? Akhirnya Nabi Musa nggak bisa tidur selama 3 hari. Yang namanya nggak bisa tidur 3 hari, akhirnya ngantuk.
berat, nggak ketahan. Akhirnya Nabi Musa mau tidur juga, tertidur. Cuma sebelum tidur, Nabi Musa dikasih sama malaikat tangan kanannya satu botol, tangan kirinya juga satu botol. Tertidur Nabi Musa. Yang namanya tertidur, lama-kelamaan Nabi Musa kaget. Pas kaget, hampir-hampir botol yang satu di tangan kanannya dan di tangan kirinya hampir-hampir berbenturan. Kaget Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa merapikan lagi tempat tidurnya, duduknya, dia tidur lagi. Tapi kali ini benar-benar Nabi Musa tidak sadarkan diri, ternyata botol yang satu dengan botol yang di tangan kirinya berbenturan, pecah dan jatuh. Tuh. Akhirnya Nabi Musa berpikir, Tuhan tidak mungkin tidur. Kalau Tuhan tidur, hancur jagat alam jagat raya ini. Siapa yang mengatur alam jagat raya ini? Jadi Tuhan tidak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Artinya apa? Dari teori ini kita jangan sampai tidur atau lalai dari sesuatu yang sangat penting. Orang yang berilmu tidur akan salah perbuatan. Orang yang sholat tidur maka akan rusak tidurnya. Orang kaya tidur hatinya maka akan nggak peduli dengan kemiskinan dan keadaan di tetangganya atau saudara-saudaranya. Penguasa tidur hatinya maka akan dolim. Artinya jangan sampai kita ini tertidur dari hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Ini diambil dari teori an, kata ulama. An dari huruf khobat yang artinya dari, an atau menjauh. Ternyata diteliti sama ulama, kata an itu terulang sampai 464 kali. Dari an itu 464 kali. Sampai segitu tuh ulama meneliti Al-Quran. Bahkan titik dalam Al-Quran saja sama ulama diteliti sampai 1 juta lebih. Kita boro-boro neliti titik dalam Al-Quran ada berapa? Orang baca Quran juga dan jarang-jarang, dan bulan puasa baru gemes baca Quran kita. Dari pertama baru kuat tuh 2-3 bulan, kuat 2-3 bulan baca Quran tuh lagi 2-3 juz di bulan pertama Ramadan itu di bulan pertamanya. Ntar aja habis dibunuh, baju udah punya dan harus ada negara sampai ke situ tuh. Ya. Jadi ayat yang pertama itu dipakai dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dalam surga. Itu yang pertama kali dipakai dalam Al-Quran. Fa'azalahuma syaitan anha. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga, itu yang pertama kali dipakai. Jadi jumlahnya ada 464. Maka mudah-mudahan kita nggak bosan-bosan untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dengan ilmu, insya Allah orang akan bijak bersikap, akan bijak bertindak. Itu dalam kitab Tarikhul Madinatil Dimasyq tentang sejarah kota Dimasyq yang dikenal sekarang Damaskus. Hasilnya Dimasyq bukan Damaskus. Seorang ahli sejarah Ibnu Asakir ternyata di dalam kitab itu pernah ada orang buang air kecil kencing di tanah Bongkorda. Ya di gusuran gitu, di tanahnya begitu, tanah lapang, serap rada serem di tanah kosong.
Tiba-tiba pas lagi kencing, tahu-tahu nongol ular. Coba lagi nongkrong, kita kencing bahasa tahu-tahu ular menjogrok, kan kita kalah kabur. Coba kalau saya dicaplok kan bahaya. Saking kagetnya ular itu dimatiin itu sama orang yang lagi mau pipis. Tiba-tiba ada makhluk yang menyambar dia, dibawa pergi. Ternyata makhluk ini adalah jin. Jadi jin itu ada jin. Dibawa sama makhluk ini, ditaruh di kumpulan komunitas jin. Jin ini teriak, matiin media, matiin. Emang kenapa? Udah matiin ya. Jangan mati-matiin aja, kata teman-teman yang lain. Emang kenapa? Dia ngebunuh teman kita. Rupanya ular tadi adalah jin. Udah matiin. Tapi tetap ada saja komunitas jin juga yang jangan mati-matiin aja, laporin ke ketua kita, laporin ke pimpinan kita, sidang dulu, jangan hakim sendiri. Akhirnya dibawa ke mahkamah jin dan komplotan jin semua. Nah, kata hakim jinnya ini, betul Anda membunuh kaum saya? Karena tadi katanya Anda membunuh kaum saya. Enggak, saya enggak membunuh. Iya, dia yang membunuh. Ditanya lagi sama hakim jin, emang yang kamu bunuh itu apa? Ular. Iya, itu teman kita lagi berubah jadi ular. Jadi jin bisa berubah jadi leluhur, bisa berubah jadi biombong, bisa berubah jadi curut, bisa aja jadi. Jadi ketika dibunuh, jin itu sedang berubah jadi ular. Ternyata hakim jin ini bijak karena berilmu. Apa kata jin? Orang ini lepaskan, tidak bisa dituntut. Emang kenapa? Karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad pernah bersabda, siapapun makhluk jin kalau dibunuh sama manusia bukan dalam bentuk aslinya, maka manusia tersebut tidak bisa dituntut dan tidak bisa diadili. Ternyata jin saya mendengarkan hadis baginda Rasul. Ada tuh kitabnya. Jadi ada beberapa hadis yang perawinya, periwayatnya itu adalah jin. Nama kitabnya Akamul Marjan bi Akamil Jan. Jadi itu ada beberapa hadis riwayatnya jin perawinya. Subhanallah. Jin aja bisa riwayatin hadis. Tuh, pentingnya ilmu. Maka ketika orang berilmu, insya Allah akan bijak. Selagi ilmunya diamalkan di jalan Allah, selagi ilmunya berpihak kepada kebenaran. Kalau ilmu udah gak berpihak kepada kebenaran, sering kita bilang bisa-bisa 2 tambah 2 jadi 7, karena berpihaknya kepada kepentingan. Maka orang yang berilmu sudah seharusnya berpihak kepada kebenaran, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kedua mudah-mudahan sampai di 464 an. Ya, jadi ada 464 an yang pertama tadi dalam surat itu. Yang kedua, yang kedua, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim atau membenci agamanya kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Dan tidak ada orang yang benci agamanya sendiri kecuali yang memperbodohkan dirinya sendiri. Dalam mana Imam Ahmad bin Hanbal ketika mau pakai sendal, itu sendalnya, tali sendalnya mirip salib, pakai pang begini kalau sini. Jadi sendalnya hampir mirip salib. Dalam mana Imam Ahmad bin Hanbal, kata muridnya
Ampuran Tuan Guru, ampuran. Itu tali sandal Tuan Guru mirip sama salib. Langsung sama Imam Ahmad bin Ambal ngambil gunting, dipotong sendalnya. Kalau tali sendal saja dipotong sama Imam Ahmad bin Ambal, padahal cuma mirip doang, rada mirip kayak salib. Kan sama layanan keuangan juga begitu kayak salib. Tapi kan layanan peteng kan pakai salib begitu. Imam Ahmad sendalnya kayak begitu aja dipotong, apalagi kalau bawa salib. Toleransi nggak apa-apa, kemanusiaan, toleransi, tapi bukan masalah akidah. Ini masalah apa? Benar, Rasul pernah masuk ke gereja, benar ada di kitabnya. Dalam Musnad Abi Syaibah, Rasul masuk ke sinagog, bahasa Arab itu sinagog, gereja. Rasul pernah masuk ke gereja, cuma jangan dipotong sampai di situ. Ternyata Rasul pernah masuk ke gereja pun Rasul mengislamkan orang Nasrani saat itu di gereja, bukan sekonyong-konyong masuk ke dalam gereja. Haleluya. Ini kadang-kadang kita suka kebablasan, baca doang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi kita salah kaprah. Jadi toleransi enggak apa-apa. Sebatas kita bisnis berusaha nggak apa-apa, sama orang non-muslim nggak apa-apa. Kita sebab hidup ini di dunia kan, sebab ada namanya basyariah, hubungan kemanusiaan. Tidak ada hubungan secara ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama saudara kita. Tapi kita pun boleh ukhuwah basyariah, tapi jangan sampai kebablasan. Ini akidah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Itu yang kedua. Singkat saja biar sampai 464. Buat teman besar 464. Dan yang ketiga, Pamalaku aditas kirati muqadi. Maka mengapa mereka lupa terhadap peringatan? Kita sekarang sudah banyak peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kadang-kadang teguran-teguran dari Allah kita lupain. Semeru termasuk peringatan dari Allah. Gempa, longsor, di mana-mana peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering lupa peringatan itu. Bahkan sekarang ini kadang-kadang musibah, bencana bisa jadi wisata. Iya kan? Kadang-kadang ada gempa, ada musibah di sana, kita datang ke sana, rombongan keluarga wisata jadinya. Lapindo jadi wisata, padahal itu peringatan Allah. Kita lupa bahwa itu peringatan. Maka dalam surah Ibnu Hisam, jangan suka datang ke tempat musibah. Jangan suka datang ke tempat bencana. Misalnya Tanjung Burung kemarin gempa lagi, ya jembatannya. Jangan suka datang ke tempat musibah bencana kalau kagak bisa netesin air mata, kata ulama. Dia kesono, dia selfie, pas foto-foto, aduh bagus ini, foto-foto. Tuh, kita lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Karena kalau kita sudah lupa dengan peringatan Allah, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka sekali lagi, guru-guru kita banyak yang memperingatkan kita semua. Makanya alhamdulillah masjid hari-hari makin makmur. Ya, makmur bukan rame. Kalau rame waktu kuliah orang bilang 8 rame. Tapi makmur dengan jamaahnya, makmur dengan pengajiannya. Mudah-mudahan makmur semuanya. Maka jangan jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ustaz, jangan jauh-jauh dari kiai. Kenapa? Paling tidak nanti kita berharap pertolongan mereka.
Itu dalam kitab Al-Aqwa Muntakhobah min Miskatil Masobi karya Syekh Maulana Al-Kandahlawi. Subhanallah, beliau memaparkan tentang hadis Imam Tirmidzi bahwa kata Rasul itu nanti ada di antara umatku yang bisa memberikan syafaat buat orang banyak. Jadi nanti ada umat Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat orang banyak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat itu. Yang kedua, nanti kata Rasul ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat pertolongan untuk qabilah, untuk satu suku, untuk satu kelompok. Mudah-mudahan di kampung besar ada orang atau ulama, orang soleh yang bisa memberikan syafaat pertolongan buat masyarakat kampung besar. Dan tentunya kalau kita pengen mendapatkan syafaat pertolongan itu, kudu dekat sama orang itu, kudu cinta sama orang itu. Kalaupun dia ulama, kita kudu cinta sama ulama. Kalaupun dia orang soleh atau orang dermawan, kita bisa harus dekat sama mereka. Bahkan yang ketiga kata Rasul, nanti ada umatku yang diizinkan bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan lil ustok untuk orang kisaran 10 sampai 40. Jadi kalau seandainya saya misalnya atau siapapun dapat, kata Allah silakan kau beri pertolongan 4 orang berikan syafaat, kan kita pilih-pilih mana nih yang bayarnya sama gua gitu, mana nih yang perlu sama gua. Ya Rob dia aja no, dia nggak suka duduk di majlis ilmu. Ya Rob dia itu cuma dekat sama saya, kan begitu. Bahkan hebatnya lagi nanti ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat pertolongan buat 1 orang. Bayangin. Jadi kalau nanti ada bagian dari umat Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah memberikan syafaat untuk 1 orang. Kalau seandainya saya dapat, kalau saya dibedah, ilok buat bini, bisa receh berantem di sono. Iya. Kalau kita 4 atau 3 receh, nggak selalu berantem, sini berantem. Jujur kita, kalau seandainya kita dikasih sama Allah wewenang untuk memberikan 1 syafaat buat seorang aja, dikasih ke siapa? Hah? Orang tua kita, pastinya ibu kita buat 1 orang. Subhanallah, mudah-mudahan kalaupun kita tidak mendapatkan wewenang memberikan syafaat, paling tidak kita nanti dapat syafaat orang yang diberikan wewenang Allah dapat memberikan syafaat. Maka jangan jauh-jauh dari hadis ilmu. Kenapa mereka bisa memberikan syafaat? Bisa saja dia ulama, bisa saja dia orang soleh, bahkan kata ulama bisa saja dia orang biasa-biasa aja. Tapi beliau atau orang itu rajin bersedekah, rajin ibadahnya, nanti bisa memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Al-Yaqah 463 dan langsung kita sering baca fawailun lil musalli terus an sholat diimsah pakai an fawailun lil musalli an sholat diimsah celaka orang yang sholatnya lalai dari sholatnya asal-asalan, Senin sholat, Rebo makan 9, kambuh masih bayang lagi. Rajin sholatnya kalau lagi susah doang, kalau lagi susah mau waduh jam 2 udah nyampe masjid, lagi susah, lagi macet, giliran banyak rada jauh, nah besok-besok akan begitu ya. Ini kan kita yang ada di sini termasuk orang yang beruntung, Pak. Orang yang beruntung itu tadi kan saya gambarkan bagaimana sholat qoblal fajar. Subhanallah, khairu minad dunya wa ma fiha. Dosa kita diampuni tadi yang sholat jamaah, bagikan sholat 1 malam suntuk. Bahkan kata Rasul, man taraka sholat al-fajr,
biar semangat sholat subuhnya. Man taraka sholatal fajri wa laisa fi wajhihi nur. Barang siapa yang meninggalkan sholat fajr, sholat subuh, maksudnya jangan ada cahaya di wajahnya. Biar besok rajin sholat jamaahnya subuh. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, kalau secara kasar jangan ada cahaya di wajahnya. Ya biar kata hitam juga, ya saya juga hitam kalau dari belakang. Biar kata hitam juga, kalau rajin sholatnya maka akan ada cahaya. Kan ada hitam demok ya. Iya ada hitam demok, ada hitam eksotis tuh. Iya hitam si hitam, tapi karena sholat bercahaya. Beda, ada hitam demok, ada putih demok. Putih juga ada yang demok. Iya kalau orang Indonesia makan ya jarang ada yang putih. Orang kampung kita mah ada jarang ada yang putih. Berapa orang emang orang tua yang ngandung dulu turunannya ya hitam udah gitu aja. Tapi kalau putih kan hitamnya hitam agak demok banget. Tuh. Maka mudah-mudahan kita nggak dilalaikan dari sholat kita. Ada lagi itu surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab apa itu? Coba dibaca deh. Tabat yada abi lahabin ma'adna anhu maluhu wa ma'kasab. Jadi diteliti ulama sampai ada 464 surah sampai situ ulama-ulama kita bahwa Abu Lahab ternyata hartanya nggak bisa membela dia. Hartanya nggak bisa nolongin dia, tapi harta bisa nolongin kita kalau harta itu tidak dilatih di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innama yastajil mu'min yaumil qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Nanti orang-orang itu bisa bernaung di bawah naungan sedekahnya. Mudah-mudahan kita semua yang berinfak buat masjid, pembangunan masjid ini nanti kita bernaung karena kita peduli sama masjid Al-Aqsa. Tatkala tidak ada naungan, bisa saja naungan sedekah itu. Maka mari sama-sama kita tuntut ilmunya Allah, karena dulu kita kan masing-masing memberikan materinya. Mudah-mudahan saja manfaat. Terakhir saya tutup. Sudah jam 6 saya juga sama linglung banget malam ya. Kadang manusia suka galau siapa gua ini siapa lu tuh. Misal kalau ada camat sini datang ke Jambi, kan nggak ada yang ngewe, orang nggak ada yang kenal, ya kan? Atau camat Sulawesi datang kemari, bupati Sulawesi kan datang kemari, kan kita juga nggak lihat, nggak meremehin. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama dia. Satu ilustrasinya, ada kiai yang namanya kiai kadang-kadang suka punya piaraan yang bagus-bagus. Kadang-kadang guru bisa bicara, bisa lebih Allah. Itu kiai miara ikan, bukan ikan cupang. Santrinya disuruh membersihin akuariumnya, dibersihin sama santrinya. Kiai, ini ikan apa? Bagus banget. Emang bagus? Iya. Ikan bandeng ya lagi dia, ikan bandeng. Jadi ikan bentuknya pedek, ikan apa tuh? Arwana ya, ikan arwana yang sisiknya bagus itu. Sisiknya bagus, kata santri. Ikan bandeng kan dia, ikan bandeng di akuarium. Gimana kiai? Kata kiai, coba aja tanya, fotoin, videoin, tuh dia lagi berenang di akuarium, foto videoin. Coba tanya dong, pergi ke warteg, tanya berani berapa dia beli.
Bos, yang Jawa gitu kan begitu ngomong berat. Bos, ini berani berapa duit mas kalau mas mau? Ya, ikan begitu tongkol yang gede begini pada gocap. Udah kalau mau dijual mas, saya bayarin gocap. Tuh dibayarin gocap. Tapi dulu harusnya. Kiai, ada yang berani nawar bocah. Udah jual kiai, bukan nawaran nasi bocah. Gua mau nggak dulu jual, tanya dia berani berapa. No, tanya. Di komplek udah ada tukang Pak Wahyu, tukang ikan hias. Tanyain, tawarin. Berani berapa dia? Ikan model kayak begini ditawarin sama tukang hias, ditawarin berapa? 500 ribu. Kaget sakinya, beda amat tadi warteg mau bocah di mana 100 ribu lain kenceng ya bupak ini mah udah jual kita begini ditawar 500 ribu. Kata kiai, saya nggak nyuruh jual, kamu katanya pengen tahu ini kan harganya berapa. Akhirnya bagian ke sana, dia mau kolektor hobi sama ikan. Tawarin jangan lupa asal, dia mau hobi ikan, dia enek kecek hobinya, ntar salah nawarin lu. Akhirnya dia tawarin ke kolektor ikannya ini, ditawarin, bang, nih ikan, sayapnya juga apa, cuma ada patinya, terus bukan ada lulu ini mah. Mau baik, kan cakep arwahnya. Ya, cakep biasanya melihara dewa gitu kan. Terus kita mau melihara begitu kembangan, sebab mahal belinya kalau udah jadi mana suratnya tuh. Ternyata apa? Ditawarnya tadi pertama 50.000, sekarang 500.000, ditawar sama kolektor 5 juta. Kekecet sakit. Tapi ikan gede begitu doang sih 5 juta. Kiai, 5 juta ini mah kiai 5 juta. Udah jual aja kiai 5 juta, ikan sini 5 juta, digoreng ke sekali. Apa kata kiainya? Tadi kenapa ikan ini ditawar sama warteg cuma berani 50.000? Karena kulluna ashkhasun adiyun binadri malaya arifuna. Kita ini orang biasa aja bang. Di mata siapa? Di mata orang yang tidak kenal kita. Hampura, ini guru-guru kita kan ustaz yang di sini. Dia orang kan kita cium tangannya, kita lihat, kita duduk, kita jaya, kita sapa. Coba kita datang ke Papua. Siapa itu? Kagak ada ya kata. Jadi kita itu biasa aja. Di mana? Pinati malaya arifuna. Di mata orang yang tak kenal siapa kita. Who am I? Kalau bilang Mandarin betul. Jadi siapa saya? Jadi jangan merasa siapa gua. Kita enggak ada apa-apanya di mata orang yang enggak kenal siapa kita. Jangan engkrek. Ini jangan engkrek. Itu tadi. Warteg cuma berani gocap, dia mau mengendalikan arwah. Kenal tongkol, bawal, yang ukuran bisa dijual. Kenapa kata gurunya? Itu tukang hias, tukang ikan hias berani 500.000. Padahal tadi cuma gocap. Kata gurunya, dia mah pedagang. Tanya ke Bang Hasan. Coba dah kalau pedagang, saya juga pedagang. Ada orang nawarin barang, kalau dagang kan begitu. Beli pengen semurah-murahnya, jual pengen semahal-mahalnya. Ada orang nawarin, ini barang bagus. Bakal laku itu mas barang. Kata Bang Hasan yo, itu bang keluaran zaman dulu. Iya susah lakuinnya juga.
Ini bagus ini barang. Iya, memang langka tuan bahasa itu. Apalagi warna putih kayak begini, banyak yang nyari. Biasanya juga pedagang, tapi di dagang banyak yang nyari juga orang begini. Emang berapa itu? Kemarin sih ada yang nawar 21,5. Ya udah kalau mau lebih ke berapa gitu. Orang tanya tuh, kenapa tuh kakak wali itu berani topet? Karena dia tahu kalau ditaruhin di akuarium bisa langsung ditahan. Kulluna ashkhasun ra'iyun. Kita ini jadi menarik, Bang. Di mata siapa? Fi nadri yang amuna. Di mata orang yang paham siapa kita. Tuh. Orang kalau udah paham siapa kita menarik, demen aja. Dia mau ngomong apa, mau nyiplak aja, demen aja. Kalau dia paham siapa kita. Terus kata gurunya, kata dia itu kenapa dia berani sampai 5 juta. Padahal yang satu cuma gocap, yang satu gopek, yang satu 5 juta. Dia pecinta. Dia kolektor pencinta, dia pencinta ikan. Orang kalau udah cinta, nggak usah kita buktiin nih, kita begini-begini. Kita nggak mau apa-apa itu kalau udah cinta, udah dengan susah. Apa katanya? Kulluna ashkhasun mumayyisun bi nadri man yuhibbuna. Kita ini jadi istimewa. Buat siapa? Di mata orang yang demen sama kita. Orang kalau udah demen, jangankan benernya, salahnya aja mesti dibelain. Betul? Kalau udah demen orang mah. Ini orang udah demen orang, dijelek-jelekin nggak aja, nggak demen dia. Tuh. Kenapa kolektor bahan besar? Karena dia demen cinta. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta-cinta ulama, cinta-cinta sama ilmu. Terakhir, kulluna ashkhasun magrurun. Kita ini tetap dari orang yang menjengkelin, yang merampokin, yang nyewati. Kita bisa jadi orang yang merampokin. Kita bisa jadi orang yang nyewati. Kita bisa jadi orang yang memberi. Di mata siapa? Binatri mayak suduna. Di mata orang yang gedek sama kita. Orang kalau udah gedek sama kita, biar kita bagaimana udah tetap gedek ke bawah. Kalau bahasa kasarnya dia udah gedek. Kenapa? Karena sudah ada rasa bencinya kadang temennya sama kita. Jadi siapa kita? Kita bisa jadi bernilai di mata orang yang ngerti siapa kita. Kita menjadi orang yang menarik daripada orang yang mengenal kita. Tapi kita lebih istimewa lagi di mata orang yang benar-benar cinta sama kita. Tapi terakhir kita bisa menjadi orang yang paling digedek di mata orang yang sudah dengki sama kita. Ini saja pas jam 6, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tadi kita baca yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam segala hal. Yang usahanya diberikan keberkahan, yang mau apa saja Allah lindungi, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas dan barokah al-bariyah. Alhamdulillah, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.